setelah kami lakukan pengujian terhadap bukti-bukti yang ada, nantinya dari bukti-bukti itu akan diperiksa. Lalu dilihat mana saja yang berpotensi untuk menyebabkan munculnya kesalahan baik berupa error maupun fraud terhadap akun-akun penjualan, baik itu penjualan, retur penjualan maupun diskon penjualan. Yang pertama itu bakal ke schedule TOC dulu sebagai schedule tambahan. Ini teman-teman adalah schedule dari penjualan. Nah, catatan pemeriksaannya, kami telah melakukan kompetensi tes dan substansi tes atas penjualan secara bersamaan dengan memeriksa faktor penjualan dan surat jalan dengan mencocokkan dengan buku penjualan secara detail. Nah, itu terdapat di TOC. Mohon maaf Pak, bentar Pak, ada kesalahan. Nah, di sini bagian test of control-nya ada surat jalannya. Surat jalannya terdapat di sini. Di bagian toko Flamingo, maka kita akan mencatatnya surat jalan, tanggal, nomor, dan nama pelanggan. Terus kemudian kita akan mencatat surat jalan dari Bengkulu, PD Sirsa. Terus kemudian surat jalan dari PT Jambu, PT Manggis, PT Horas. Nah, kemudian kita akan mencatat nomor faktur. Nomor faktur ada di bukti sini. Buktinya ada nomor faktur harga satuan total dari PT Flamingo, PT Bengkulu, dan PT Sirsa, sampai seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui, maka kita akan melihat bukti pendukungnya. Bukti pendukungnya ada, itu surat jalan dan faktur. Terus kemudian otorisasinya ada, yaitu dengan adanya ditandatangani yang menerima dan disetujui oleh fakturnya oleh Anissa ini, sampai semuanya dicatat di dalam tabel tersebut. Nah, kemudian kita akan melakukan voting. Voting itu adalah melihat bagian deskripsi dari transaksi tersebut. Yang pertama itu toko Flamingo. Mereka mencatat harga satuan sehingga perkalian unit kali harga satuan. Sehingga jumlah total dari dan PPN tersebut terdeskripsi di faktur tersebut. Nah, namun pada PD Sirsak, namun pada PD Sirsak tidak menjelaskan harga satuan dari barang tersebut, sehingga di sini voting tidak kami checklist, kami salahkan karena tidak menjelaskan dari harga satuan tersebut. Nah, kemudian periksa pencatatan ke buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Nah, buku besarnya itu sudah jelas ada, dan kartu piutang tersebut
Di sini adalah kartu piutang. Kartu piutang dari PT Flamingo Bengkulu, PT Horas, PT Jambu, dan PD Rambutan. Nah, kemudian kita bisa menarik kesimpulan dari TOC. Sehingga pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebenaran jurnal dengan kelengkapan dokumen, 2 pengawasan terhadap penjualan kredit, penentuan harga jual, dan pemberian diskon dan retur, kebenaran terhadap pelaporan PPN dan SPM dan SPP. Setelah itu dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin tentang tabelnya itu. Nah, setelah kami lakukan beberapa pengujian, kami menemukan adanya 2 kemungkinan kesalahan yang terjadi pada saldo penjualan ini yang berupa error. Nantinya bisa saja menimbulkan kesalahan material terhadap akun-akun penjualan itu. Jadi yang pertama itu penjualan dari PT Horas. Geser kanan dulu. Ke atas. Ke atas lagi. Nah, di sini di buku penjualan PT Horas tercatat bahwa piutangnya PT Horas itu sebesar 124.475.000. Namun ternyata setelah dikonfirmasi, PT Horas menyatakan bahwa utangnya cuma 18.875.000 dengan alasan bahwa pesanan tanggal 29 belum diterima. Nah, lalu kita menemukan ini faktur dari PT Horas yang tanggal 29, ternyata ada penjualan sebesar 105.600.000. Nah, ini ternyata belum diterima sama PT Horas. Oleh karena itu, kita tidak seharusnya mencatat penjualan ini dulu. Geser ke kanan dulu, balik ke tabel. Nah, karena ini seharusnya tidak dicatat, berarti penjualannya itu harus dikurangi dengan cara mendebitnya. Nah, kenapa itu 96 juta? Karena 105.600 itu sudah termasuk PPN. Jadi kita harus menghitung penjualan bersihnya setelah dikurangi dengan PPN. Hasilnya yaitu 96 juta. Jadi yang sebelumnya saldo penjualan sebesar 5.547 juta dikurangi dengan 96 juta, menghasilkan saldo audit sebesar 5.451 juta. Lalu yang kedua, kami juga menemukan adanya error di akun retur penjualan, yaitu berasal dari penjualan dari PT Manggis. Geser ke kanan, Bu. Bawah lagi. Nah, ini ada buku penjualan dari PT Manggis. Itu menyatakan bahwa piutang tercatatnya sebesar 125.375.000. Namun setelah dikonfirmasi, ternyata PT Manggis ini menyatakan bahwa utangnya cuma 64.255.000 dan menyatakan bahwa 40 jutanya sudah dibayar. Lalu ada retur penjualan sebesar 21.120.000 pada tanggal 30 Desember. Nah, untuk yang 40 juta ini tidak akan kami jelaskan karena tidak akan mempengaruhi akun penjualannya. Yang akan pengaruh yaitu returnya. Nah, setelah kami cari ternyata ada penjelasan terkait returnya bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 telah dikembalikan 10 unit superior comfort 180 cm yang dibeli oleh PT Manggis pada 27 Desember karena cacat
barang dikembalikan sampai di gudang klien pada 17.30, namun gudang sudah tutup. Lalu barang untuk sementara diletakkan pada halaman gudang dan baru dimasukkan keesokan paginya. Saudari Esther itu sebagai bendaharanya itu belum menerima informasi ini sampai perhitungan fisik dilakukan. Balik ke tabel. Nah, berdasarkan informasi tersebut, berarti kan ada retur penjualan yang belum dicatat oleh PT Peta. Oleh karena itu, kita harus menambah retur penjualannya dengan cara mendebitnya sebesar 19.200. Kan tadi jumlahnya 21.120, itu sudah termasuk PPN. Jadi penjualan itu 19.200. Jadi yang awalnya saldo retur penjualan sebesar 55.047.000 dengan debit sebesar 19.200 menghasilkan saldo audit sebesar 74.247.000. Terus di diskon penjualan itu tidak kami temukan adanya kesalahan, jadi saldonya masih tetap yaitu sebesar 11.094.000. Nah, dari kesalahan yang di akun penjualan dan retur penjualan tadi dilakukan, auditor dapat mengusulkan jurnal koreksi kepada manajernya. Yang pertama itu dari yang penjualan PT Horas, kan tadi seharusnya penjualan tidak dicatat dulu. Jadi pas awal kan ada jurnal akun receivable pada sales, pada fade out, itu harusnya tidak dicatat dulu. Jadi jurnal itu harus dihapuskan dengan cara sales 96 juta, fade out 9.600.000 pada akun receivable 105.600. Itu untuk koreksi untuk mencatat barang yang belum sampai ke PT Horas. Lalu usulan jurnal koreksi yang kedua, ini dari retur yang tadi. Jadi ini kan harusnya mencatat adanya retur, tapi belum dicatat sama bendaharanya. Jadi jurnalnya sales return 19.200, set out 1.920 pada account receivable 21.120 untuk mencatat retur dari PT Manggis. Nah, kesimpulan pemeriksaannya dari yang sudah kami lakukan, menurut pendapat kami, saldo penjualan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Jadi ini kan yang ke tabel, Jo. Nah, ini kan ada perbedaan antara yang tercatat dengan hasil audit, tapi itu cuma 115.200. Jadi itu cuma sekitar 2% dari saldo penjualan yang tercatat. Jadi kesalahan itu tidak material, oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa ini laporan keuangannya sudah wajar. Selanjutnya kita masuk ke PL 1.1. PL 1.1 ini adalah schedule untuk uji atas pisah batas penjualan. Tujuan pengujian pisah batas penjualan adalah untuk melihat apakah transaksi yang terjadi di akhir periode akuntansi dicatat pada periode yang tepat. Hal ini penting karena salah saji dalam pisah batas akan mempengaruhi laba periode berjalan. Nah, di sini kita memilih antara 3 transaksi terakhir di tahun 2012 dan 3 transaksi di awal tahun 2013. Tabel ini kami dapatkan dari buku 1 halaman 53. Tabel ini berisi nomor faktur, tanggal faktur, nama pelanggan, jumlah nominal, nomor surat jalan, dan tanggal surat jalan. 3 transaksi terakhir di tahun 2012 ada PT Manggis dengan tanggal faktur 27 Desember, PT Horas tanggal 29 Desember, PD Sirsak tanggal 29 Desember. Dan 3 transaksi awal tahun 2013 ada Toko Kelapa dengan tanggal faktur 4 Januari,
Toko Lemon tanggal 4 Januari, PT Andalas tanggal 5 Januari. Kemudian ada juga informasi mengenai surat jalan. Nah, itu sebagai tanggal pencatatan, karena syarat pengiriman barang adalah FOB Destination Point. Itu penjualan dicatat atau pendapatan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Nah, informasi mengenai syarat pengiriman FOB ini kami temukan pada buku 1 halaman 27. Nah, dengan bukti-bukti lain berupa faktur dan surat jalan ada di buku 1 halaman 58 sampai 63. Kemudian dilakukan vouching dengan memeriksa surat jalan, faktur, dan perhitungan matematisnya. Selain itu diperiksa catatan di buku penjualan dan dibukukan ke kartu piutang. Lalu kita masuk ke kesimpulan pemeriksaan. Setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan adanya pergeseran pencatatan penjualan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa penjualan sudah dicatat dalam periode yang benar. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai prosedur audit yang telah kami lakukan, lalu identifikasi jenis bukti audit, asersi, dan tujuan auditnya. Jadi, prosedur yang pertama yaitu vouching saldo buku penjualan ke invoice atau faktur penjualan. Jenis bukti audit yang dihasilkan yaitu berupa inspection dan analytical procedure. Inspection itu merupakan pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien yang tadi sudah berupa faktur, surat jalan, lalu ada konfirmasi juga. Lalu asersi yang diuji yaitu ada existence, completeness, valuation, and allocation. Jadi kalau existence itu kan berarti bahwa semua saldo yang ada di akun-akun yang sudah disajikan oleh perusahaan itu benar-benar ada. Tadi sudah dibuktikan bahwa benar-benar ada, baik melalui faktur, surat jalan, maupun dari konfirmasinya. Terus tujuan auditnya yang pertama ada occurrence, terus ada completeness, akurasi, dan classification. Nah, occurrence ini berarti bahwa dari prosedur yang dilakukan, auditor bertujuan untuk meyakini apakah transaksi yang sudah tercatat itu benar-benar terjadi. Lalu kalau completeness itu untuk meyakini bahwa semua transaksi itu sudah tercatat dengan lengkap. Terus ada accuracy, yaitu bahwa auditor ingin meyakini bahwa transaksi yang tercatat jumlahnya sudah benar. Lalu ada classification, itu untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi tercatat dengan benar. Lalu prosedur yang kedua ada konfirmasi langsung piutang usaha. Jenis bukti auditnya ada confirmation, inspection, dan analytical procedure. Confirmation ini berarti yang sudah dilakukan tadi berupa konfirmasi kepada pelanggan. Lalu ada inspection, itu sama seperti sebelumnya, yaitu pemeriksaan atas dokumen dan catatan klien. Lalu ada analytical procedure, itu membandingkan informasi keuangan dengan informasi keuangan lain maupun non-keuangan. Seperti membandingkan antara nilai yang tercatat di buku penjualan dengan yang ada di faktur maupun yang hasil konfirmasi. Terus asersi yang diuji ada existence, completeness, valuation and allocation, dan right and obligation. Existence ini berarti memastikan bahwa semua saldo yang ada di laporan keuangan benar-benar ada sesuai dengan konfirmasi dengan pelanggan. Lalu ada completeness, itu berarti bahwa saldonya sudah tercatat dengan lengkap. Terus ada valuation and allocation, itu berarti bahwa semua saldo yang tercatat itu jumlahnya sudah benar. Lalu ada right and obligation, itu berarti bahwa saldo
saldo yang ada di buku penjualan itu merupakan hak dari saldo piutang yang ada di buku piutang itu sudah itu merupakan hak dari perusahaan. Terus ada tujuan auditnya, sama seperti sebelumnya, yaitu ada occurrence, completeness, accuracy, dan classification. Terus prosedur yang ketiga, menentukan bahwa prosedur cut-off yang tepat telah diterapkan. Jenis bukti auditnya berupa confirmation, inspection, dan analytical procedure. Confirmation sama seperti tadi, yaitu melalui konfirmasi kepada pelanggan. Terus ada inspeksi, terus analytical procedure. Hasil yang diuji yaitu cut-off, berarti bahwa transaksi sudah dijelaskan pada PL 1.1. Tujuan auditnya itu cut-off atau timing, itu berarti bahwa memastikan transaksi yang tercatat itu sudah sesuai dengan periode terjadinya. Ya mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya ini ya, sudah mempresentasikan. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi ya. Saya minta salah satu dari kelompok 1 itu ada yang jadi moderator, yang memimpin jalannya diskusi itu ya. Silakan, ada yang mau bertanya atau komentar atau menyanggah atau menjawab. Dan yang menjawab atau memberi tanggapan nggak mesti kelompok yang presentasi. Oke, kelompok lain juga dipersilahkan. Kira-kira ya, silakan kelompok 1 untuk memimpin diskusinya. Baik, setelah presentasi kami tadi, ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan. Ini kelompoknya siapa aja? Almira. Almira absen berapa? Absen 3, Pak. 3. Terus Anissa Anrof. Iya, Pak. Rofiatul, absen 5 ya. Terus siapa lagi nih? Absen 13, Pak. Hamam ya. Iya. Terus Joseph Absen 15. Saragi. Iya, Pak. Silakan didiskusikan. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, mungkin ada yang beda pekerjaannya sama kelompok kita. Izin bertanya. Ya, Wulan. Nama saya Wanurul, absen 29. Itu tadi kalau nggak salah di TOC-nya tidak ada pergeseran penjualan ya? Benar tuh? Iya. Ya, tapi saya menemukan di modul 3, buku 1, halaman 81, ini ada kalimat yang berbunyi diperoleh informasi tambahan bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, klien telah menjual 25 unit premium comfort kepada PD Sirsak. Tetapi penjualan ini baru dicatat saat barang diterima oleh langganan pada tanggal 2 Januari 2013 karena langganan buka kembali tanggal 2 Januari 2013. Berarti, tapi kan di fakturnya dicatatnya tanggal 29 Desember 2012. Nah, ini yang saya tanyakan apakah ini bentuk dari pergeseran atau bukan? Faktur nomor berapa, Wulan?
tanggal 29. Enggak, fakturnya. Oh, bukunya. Bukunya Kelihatan halaman nomor faktur nomor berapa 81, berarti? Pak. Ada informasi faktur nomor berapa, ada nggak? Oh, nggak ada sih, Pak. Tapi itu diketahui pada tanggal 28 Desember 2012, tanggal penjualannya. Tapi di fakturnya, Oh, yang di TOC itu itu tanggal 29. itu yang termasuk yang di sampel. PT apa? PT apa? PD Sirsak, Pak. PD Sirsak. Oh, penjualannya tanggal berapa tadi? Kalau di fakturnya tanggal 29 Desember, tapi kalau di halaman 81 penjualannya tanggal 28 Desember. Oh, bukan yang nomor faktur 138 bukan kali ya? Itu jumlah penjualannya Tahu, berapa Pak. jumlahnya? Jumlah penjualannya tanggal berapa? Jumlah penjualannya berapa, sorry. Ada nggak? Di sini cuma diberitahu 25 unit premium comfort, Pak. Oh, fakturnya nggak kelihatan ya? Bentar dulu. Ya, jadi fakturnya yang nggak ada. Tadi buku berapa? Buku 1, buku Satu, 2. Pak. Buku 1 halaman Halaman 81, Pak. Modul 3. edisi 3. Iya, Modul 3. edisi 3. 81. Siapa itu nyetel musik itu keren? Tangga, Pak. Hah? Tangga saya, Pak. Tetangga. Mungkin saya share screen aja ya, Pak. Oh iya boleh, share screen biar cepat lihatnya. Silakan. Yang mana ini ya? Ini yang di blok nih, maksudnya. Pak, yang bawah. Yang bawah. Yang diperoleh informasi tambahan. Diperoleh fungsi tambahan pada tanggal 28 Desember. Kalian telah menjual 25 unit premium comfort. Oke, coba deh, sebentar dulu. Coba dilihat yang fakturnya, yang PD Sirsat. Kalau di listnya tanggal 29 ya. Coba dilihat ya, ada informasi yang sama nggak? Soalnya di sini nggak kelihatan fakturnya nih. Sebentar. Penjualan ini baru dicatat saat barang diterima oleh langganan pada tanggal. Oh, kan ini kalau ini udah beres kan berarti ya. Berarti gini, penjualannya tanggal 28. Gitu ya. Silakan nih kelompok penyaji yang jelaskan. Kelompok penjanji yang jelaskan bukan saya. Silakan. Atau kelompok lain silakan aja, nggak apa-apa. Atau dikumpulkan dulu pertanyaannya, silakan yang lain ada yang tanya dulu. 3 pertanyaan, setelah itu dijawab.
Ada lagi yang mau bertanya? Bapak mau izin coba menjawab pertanyaan Wulan? Siapa ini ya? Bisya absen 10. Absen 10 Disya. Ya silakan Disya. Tapi ini kan penjualan emang udah tanggal 28 Desember kan. Tapi kan dia FOB destination. Karena artinya penjualan dicatat harusnya emang pas udah diterima oleh pelanggan. Jadi udah bener kan dicatatnya tanggal 2 Januari 2013. Udah gitu di faktur yang di modul 2 juga itu belum ada kok belum ada faktur PD Sirsak yang tanggal 28 Desember ini. PD Sirsak adanya faktur yang tanggal 15 Desember soalnya. Begitu, Pak. Ya tanggal 29 juga ada kayaknya PD Sirsak ya. Itu yang 29 PT Horas. Oh, itu orang. Iya. PD Sirsak juga PT tanggal 29 bukan? Yang Saya faktur lihatnya di surat jalan sama fakturnya, Pak. Oh. Coba yang di ini, coba kalian yang cut off tuh. Cut off kan kelihatan tuh. Yang sampel PD Sirsak juga 34650 itu bukan? Sorry, bukan. Ini dari mana berarti? Oh iya, 34650 itu PD Sirsak juga ya? Iya nggak sih? Yang faktur 138. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Udah. Silakan. Kalian bingung nggak sih ada yang ini tanggal apa yang ada di Excel 29 tanggalnya. Terus kemudian tadi Wulan menemukan ada transaksi tanggal 28. Kalian bingung sih ada 28, ada 29, kalian bingung nggak gitu? Apakah karena nggak dicatat atau gimana? Kenapa kok tanggal 28-nya itu nggak masuk ke tabel yang di kisah batas itu? Kan gitu ya, yang muncul malah tanggal 29. Atau jangan-jangan salah tulis atau gimana? Kalian ada kepikiran seperti itu atau enggak? Ayo, dari komentarnya Disa deh, gimana? Kelompok penyaji, menurut kalian gimana? Komentarnya Disa. Atau mungkin kelompok yang lain? Saya mau nanya kalian memahami nggak sih kira-kira ini apa namanya yang kalian kerjakan di sini, kalian paham nggak? Soalnya saya perhatikan ini kan sama dengan tahun-tahun sebelumnya kayaknya ya, mirip-mirip, kerja kalian juga mirip-mirip dengan tahun sebelumnya kan? Ya kan? Ya kan? Mirip semua pekerjaan kalian satu kelompok ini juga dari 7 kelompok juga mirip-mirip nih. Maksud saya gini ya, oke lah ada referensi di cutting kalian sebelumnya, nggak masalah namanya referensi. Tapi kalian coba pahami ini loh, pahami alurnya. Kalian paham atau enggak pertanyaan saya? Paham atau enggak? Masih bingung? Bisa memahami atau enggak? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Udah, nanti saya jelaskan lah.
Silakan ya tanya lagi atau komentar lagi. Kayak kalau saya setuju dengan pendapatnya Disha gitu ya, karena perusahaan telah benar mencatat, perusahaan telah benar bahwa transaksi itu belum dicatat. Dicatatnya kapan? Pas barang diterima, yaitu kapan? Di awal 2013. Kan gitu ya? Ya kan Disha, maksudnya seperti itu kan? Iya, Artinya Pak. sudah benar dong, nggak perlu ada koreksi di sini. Artinya perusahaan sudah benar. Kan kira-kira seperti itu ya? Makanya tidak Izin ada koreksi. menambahkan juga, Pak. Silahkan, siapa ini? Masih di share. Ya, silakan. Di halaman berapa ini? Di buku 2, halaman 33, itu kan ada konfirmasi juga dari PD Sirsaknya. Dia bilang harusnya utangnya 86.400.000 karena pesanan belum diterima, tetapi telah dicatat sebesar 34.650.000. Berarti kesalahan kan ada di PD Sirsaknya, bukan di PT Petanya, gitu Pak. Sebentar. PD Sirsaknya nyatatnya di tahun 2012 atau 2013? Berarti Di 2013, soalnya dia di 2012 utangnya dicatat masih 86.400.000. masih benar. Maksudnya yang transaksi tanggal 28 itu, ya tanggal 28 Desember itu PT Sirsak, PD Sirsak itu mencatatnya kan mestinya pas diterima dong ya. Iya enggak? Iya, Pak. Kalau ini beda lagi nih, ini kan pesanan tanggal 29. Yang tadi itu pesanan 28. Iya enggak? Iya Oh, enggak? beda ya, Pak? Beda. Beda. Artinya kan PD Sirsak bisa jadi satu hari pesan, besok lagi pesan. Mungkin kan? Kalau ini adalah pesanan tanggal 28, 29. Kalau yang pertama kamu sebutkan itu adalah pesanan sebelum tanggal 29, tanggal 28, fakturnya nggak disebutin, faktur nomor berapa. Kalau ini faktur 138 kalau nggak salah ya. Ya kan? Oke deh, ada lagi nggak pertanyaan lain? Nggak ada yang nanya, segini banyak orang. Nggak ada yang nanya. Apa saking bingungnya, apa saking pahamnya, nggak nanya nih. Ada dua kemungkinan. Saya mau bertanya, Pak. Silakan, siapa? 23 rival Sitorus. Ya, silakan. Saya mau yang identifikasi prosedur. Nah, itu kan ada cut off. Kenapa nggak masuk di vouching itu? Coba tampilkan. Yang tujuan cut off-nya. Kenapa nggak dimasukkan di vouching? Karena kan yang di PL11 itu ada tanda vouching-nya gitu. Kenapa nggak di situ dimasukin? Nah, itu. Yang prosedur nomor 3, kenapa nggak dimasukin di vouching gitu? Itu. Apa yang 3 itu vouching juga atau gimana? Izin menjawab. Jadi itu yang ketiga, kenapa dipisah? Soalnya kalau menurutku vouching tuh lebih ke melihat saldonya sih.
Jadi dipisah biar lebih jelas gitu. Yang ketiga cut off buat nentuin periodenya aja. Kalau yang pas watching lebih ke saldonya. Kalau cut off, kalau pengujian cut off sebenarnya tujuannya apa sih? Tadi udah disebutkan sama siapa tadi ya, yang presentasi ya? Cut off. Saya Pak. Ya. Jadi kan gini, cut off intinya adalah apakah kalau terkait penjualan ya, penjualan. Karena kalau penjualan umumnya perusahaan itu ingin membesarkan berdasarkan penjualan umumnya, ya enggak? Ya kan? Iya. Setuju enggak? Nah, kalau seperti itu berarti tendensinya, risikonya adalah penjualan atau transaksi. Ada transaksi setelah tanggal neraca tapi dimasukkan dalam 2012. Itu tendensinya. Artinya kan membesar-besarkan apa? Membesar-besarkan penjualan. Atau ada penjualan di akhir periode, ya tanggal 31 Desember, karena ini syaratnya adalah destination point, ya kan? Kemungkinan besar kan nyampe di pelanggan kan tanggal udah lewat tahun ya, 2013 kemungkinan besar. Nah, kalian memastikan apakah transaksi yang di akhir periode itu dimasukkan dalam atau dicatat dalam penjualan atau tidak? Kan seharusnya enggak, ya kan? Karena diterima oleh pelanggan itu lewat tahun buku, tahun 2013. Apalagi yang transaksi yang jelas-jelas fakturnya itu sudah lewat tahun buku. Nah, caranya gimana untuk memastikannya? Lebih ke vouching atau tracing kalau menurut kalian? Kira-kira? Tracing mungkin, Pak. Iya, lebih ke tracing. Artinya tracing dari mana? Tracing itu kan sifatnya dari dokumen dasar ke mana? Dari dokumen sumber ke pencatatan. Logikanya gitu kan? Ya enggak? Logikanya seperti itu. Kalian kalau di ini kan pisah batas itu kan umumnya caranya adalah mengidentifikasi mana transaksi mendekati tanggal neraca sebelum atau sesudah, kan gitu ya. Dalam hal ini diambil 3 sampel sebelum, 3 sampel setelah. Kan seperti itu. Ya kan? Kira-kira mengambil sampelnya apakah kalian mendasarkan dari catatan dulu baru ngambil sampel itu ataukah dari bukti sumbernya dulu? Kira-kira langkahnya. Kalian berawal dari pencatatannya dulu terus kemudian telusuri ke dokumen sumber ataukah kalian berawal dari dokumen sumber dulu terus kemudian kamu tarik ke pencatatan? Kira-kira langkah yang dilakukan yang lebih kemana? Yang pertama atau yang kedua tadi? Yang kedua, Pak. Yang kedua, Pak. Yang kedua, kan tujuannya cut off. Ini akun apa? Ini penjualan. Artinya apa? Ada tendensi untuk meninggikan penjualan. Berarti apa? Oh, ada kemungkinan, yang pertama ya, kemungkinan pertama ya, ada kemungkinan transaksi di akhir periode yang akan nyampe di pelanggan tuh kira-kira udah lewat tahun. Berarti itu di trace tuh ke atas. Dicatat atau enggak? Harusnya enggak. Kalau enggak dicatat berarti oke. Ya kan? Kemudian kedua, transaksi yang setelah tanggal neraca. Tanggal 1 atau tanggal 2, itu kan udah jelas karuan kan, udah beda tahun kan, harusnya nggak dicatat. Tapi tetap diuji. Karena itu udah mepet-mepet, uji. Coba tarik ke atas, tarik ke penjualan, itu ada enggak? Nah, prosedur dari sumber ke penjualan, ya kan, menelusuri dari sumber ke penjualan itu adalah apa? Tracing. Tracing itu namanya. Kira-kira seperti itu. Tadi pertanyaan rival apa tadi? Lupa pertanyaannya. Saya masih bingung yang ada tanda vouching itu di PL11 maksudnya apa, Ya. Pak, gitu. Jadi saya kiranya prosedur yang dilakukan buat cut off itu vouching gitu. Mungkin gini, apa namanya, kelompok 1 itu yang tadi. Tampilan yang tadi yang list prosedur. Oke. Yang ketiga itu kan maksudnya saya ngerti maksudnya lah. Ini adalah melakukan prosedur cut off. Tapi seperti apa gitu kan? Kan masih belum jelas loh. Prosedur cut off itu seperti apa? Ya enggak? Nah, mungkin di sini ditulisnya adalah lebih jelas adalah mungkin ya ditambahkan aja nggak apa-apa. Jadi melakukan prosedur cut off yaitu dengan yaitu harus jelas ya, yaitu dengan apa? Melakukan tracing dari bukti transaksi mendekati tanggal neraca
Kan ada 3 sebelum dan setelah kan. Bukti transaksi itu ditelusuri kemana? Ke pencatatan. Nah, itu kan tracing tuh di situ lah. Itu di prosedur yang dilakukan ditulis di situ. Terus kemudian bukti audit yang bisa diidentifikasi apa? Pasti apa? Kalau tracing kira-kira apa? Bukti transaksinya. Bukti auditnya. Tracing. Tracing itu satu berkaitan dengan apa? Dengan dokumen. Iya enggak? Kalau berkaitan dengan dokumen itu pasti inspeksi, harus ada inspeksi. Ya kan, inspeksi ada nggak? Ada. Terus kemudian bisa juga reperformance, jadi kayak menelusuri laju ke atas gitu loh. Tapi lebih ke inspeksi kalau menurut saya. Reperformance boleh, nggak apa-apa. Kalau tracing ya, prosedur tracing. Jadi seenggaknya itu ada inspeksi, iya benar. Ada inspeksi. Analytical prosedur, apa ya? Analytical prosedur kan membandingkan angka dengan angka. Bukan membandingkan cocok dengan cocok, bukan. Membandingkan kayak perbandingan itu loh. Apa per apa bagi apa, itu adalah analytical prosedur. Jadi kalau menurut saya analytical prosedur di sini kurang tepat. Karena nggak ada prosedur analitisnya di sini. Ya, yang lebih tepat adalah inspeksi. Kalau mau tambah lagi reperformance juga bisa, karena tracing juga bisa masuk bukti audit jenis reperformance. Kira-kira seperti itu. Asersi apa yang diuji? Asersi apa yang diuji? Completeness. Completeness pasti, kelengkapan, ya kan? Apalagi selain completeness? Valuation. Valuation. Ini kalian sekarang berusaha untuk mengikuti yang aren ya, supaya nggak bingung ya. Ini adalah pengujian transaksi. Sales itu transaksi. Oke. Jadi kalau sales itu mungkin lebih tepatnya ke apa? Accuracy kalau ngomong mengenai angka. Tapi kalau saldo kayak piutang itu lebih ke valuation. Gitu ya. Dipahami nggak? Kalian lihat lagi buku aren, asersi terkait transaksi itu apa aja kan ada, itu ada 5 kan. Nah, kalian lihat itu. Terus kemudian cut off pasti. Tujuan auditnya tinggal dicocokkan aja. Di situ kan sudah ada. Kalau cut off berarti terkait timing. Ya kan, kalau akurasi ya terkait akurasi juga. Kalau mencocokkan bisa lagi bisa kemana? Ke posting dan summary session. Kalian lihat catatan kalian ya. Di aren ada di slide saya ada. Jadi asersi yang terkait transaksi apa aja, kemudian tujuan terkait transaksi juga apa aja. Di situ ada, tinggal bahkan itu sudah ada kelompok-kelompoknya, jadi gampang. Yang rada susah kan prosedurnya apa, jenis bukti auditnya apa, terus kemudian asersinya apa. Dari asersi ke tujuan audit gampang sekali. Di tabel sudah ada, tinggal mencocokkan saja. Dipahami nggak Rizal? Apa Rizal ya? Rival, Pak. Rival kok Rizal? Rival. Sudah paham, Pak. Silakan yang lain. Teman-temannya lain bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa. Pak. Dan lagi? Nggak ada lagi? Oke, gini aja deh. Saya mau masuk dulu, saya mau terangkan dulu, nanti lanjutkan diskusinya ya. Oke ya, saya akan coba terangkan materi yang ini. Nanti kalian kalau saya sudah selesai, lanjutkan diskusinya. Ya. Pak. Saya mau share screen. Kelihatan tidak? Stop dulu dong.
Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke ya. Saya nggak pakai slide sebelum masuk ke sini. Sebelum sini saya mau terangkan dulu, gitu ya. Jadi pengujian substantif test, ya artinya kemana? Ke akun, ya. Pengujian ada dua kan, TOC sama substantif test. Masih ingat nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, masih ingat ya. Nah, yang dimau sama RPS ini adalah sebenarnya adalah pengujian substantif. Yang jadi learning outcome di RPS ini, pertemuan ini adalah pengujian substantif, bukan TOC. Oke, bukan TOC, pengujian substantif. Nah, pengujian substantif itu kan bisa apa? Bisa analytical procedure, ya kan? Bisa detail balance. Detail balance terdiri dari substantive test of transaction, test of detail balance sama apa? Sama disclosure-nya. Nah, yang ini adalah pengujian substantif atas apa? Atas transaksi atau akun. Yang ini, yang sedang kita bahas nih. Sales. Iya kan? Di RPS sales kan? Penjualan kan? Iya enggak? Iya, Pak. Oke. Nah, artinya kita sedang bahas mengenai transaksi. Pengujian substantif transaksi. Oke. Nah, versi AREN ada iklan, sorry, lewat tuh pengamen. Versi AREN ya, bahwa pengujian TOC, test of control itu bisa dilakukan bersamaan dengan substantif test transaksi. Ingat, kalau kalian baca slide saya harusnya tahu. Jadi TOC itu bisa dilakukan berbarengan dengan pengujian transaksi. Oke ya, diingat ya, TOC bisa dilakukan berbarengan dengan pengujian transaksi. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk efisiensi. Tapi default-nya bukan itu sebenarnya. Default-nya adalah pengujiannya masing-masing, TOC masing-masing sendiri, transaksi sendiri. Default-nya. Tapi AREN itu menggabungkan antara TOC dan transaksi. Bukunya Sukrisno Agus, ya, kalian ada ini kan, ada KKP indeks TOC kan? Ya kan? KKP indeks TOC itu kalau kalian lihat isinya bentar, kerjaan kalian tuh mana ini ya? Ini nggak kelihatan ya? Belum, Pak. Gimana saya sudah share padahal loh. Atau kelompok satu share deh, saya nggak bisa share. Kelompok satu share kerjaan kalian. Udah belum? Pak. Tolong di share kelompok satu. Yang Excel tadi, Pak. Iya. Yang TOC. Oke ya. Kalian sudah lihat dengan jelas semuanya kan?
Sudah, Pak. Oke, ini adalah pengujian, sebenarnya ini adalah pengujian TOC plus pengujian transaksi. Oke, TOC plus transaksi. Yang ada schedule yang di bukunya ini, schedule yang di mana ya? Kata-kata schedule ada kan di bawah PT klien peta, PT peta, ada nggak? Ada, Pak. Ada. Ini menurutku kurang tepat. Ya, yang benar ini adalah uji test of control dan pengujian transaksi penjualan. Seharusnya. Karena kata-katanya adalah menguji ketaatan itu maksudnya test of control. Maksudnya si Sukrisno Agus. Ini sebenarnya harusnya adalah uji test of control dan pengujian transaksi. Ini sama seperti yang dimaui oleh AREN. Oke, AREN itu contoh-contohnya yang di AREN itu adalah menggabungkan antara pengujian transaksi dan pengujian TOC. Oke, ini adalah transaksi dan TOC. Mana TOC-nya? Otorisasi, ini bentuk TOC nih, salah satu bentuk TOC. Kata-kata otorisasi, ada nggak atribut otorisasi di sini? Ada checklist itu. Kelihatan kan? Yang kolom I itu kan otorisasi itu kan? Nah, itu ya benar. Ini adalah atribut dari apa? Kontrol. Mungkin ada lagi pre-number. Ada lagi atribut pre-number. Misalnya seperti itu. Itu kontrol. Ada lagi atribut misalnya ada kolom diterima oleh pelanggan. Misalnya, kan ada tuh, ya kan? Diterima oleh pelanggan. Itu kontrol itu sebenarnya. Semuanya itu kontrol. Itu adalah atribut dari TOC. Nah, bentuk checklist ini adalah TOC. Footing juga bisa masuk ke TOC. Penjumlahannya itu benar atau enggak. Nah, ini adalah TOC. Nah, sekarang dari sisi transaksinya apa? Pengujian transaksi. Pengujian transaksi itu pengujian melekat kemana? Ke angka. Oke. Pengujian substantif itu melekat ke angka. Artinya apa? Ini penjualan angkanya berapa? Inilah yang disampel. 41 juta, 51 juta, 42 juta. Nah, ini diuji ini diuji. Angkanya cocok benar atau enggak? Didukung dengan faktur, didukung dengan surat jalan, pencatatannya sudah tepat atau belum timingnya. Nah, itu adalah pengujian substantif. Dipahami nggak? Dipahami nggak, teman-teman? Dipahami? Paham, Pak. Dipahami ya? Kenapa? Halo? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Sampai sini paham ya? Saya mau menjelaskan ini yang ada di Sukrisno Agus. Ini TOC ini adalah kertas kerja gabungan antara TOC dan substantive test of transaction. Gabungan. Ini sebenarnya gabungan. Oke ya. Nah, sekarang mau saya jelaskan sedikit mengenai dokumentasi kertas kerja. Oke ya. Jadi, untuk pengujian substantif ya, ada dua jenis dokumentasinya. Dua jenis besar. Yang pertama adalah apa? Dituangkan dalam bentuk apa? Lead schedule. Lead schedule. Kedua apa? Supporting schedule. Supporting schedule. Yang ini bisa juga dikatakan lead schedule. Coba yang PL1. Ya. Ini kan ini ya. Kalau perusahaan itu, si auditor itu menggunakan pendekatan transaksi berdiri sendiri, tidak digabung dengan TOC, ya, maka ini sebagai apa? Ini sebagai apa? Lead schedule-nya si penjualan. Lead schedule utama si penjualan. Penjualan kan terdiri dari apa? Kan ada penjualan, ada retur, ada diskon. Ini adalah lead schedule, ya, lead schedule. Pengujian ini nanti didukung dengan apa? Supporting schedule. Nah, supporting schedule PL11, coba buka. Nah, ini adalah angka-angka ini di sini, ini adalah mendukung apa?
mendukung angka yang ada di PL1. Setuju nggak? Nah, Iya, Pak. semua pengujian yang mendukung substantif yang mendukung lead schedule itu adalah didokumentasikan di mana? Di supporting schedule. Ya, jadi supporting schedule bisa bentuknya seperti ini. Kalau misalnya kalian mau ada auditor yang modelnya copy seluruh faktur yang disampel, terus kemudian dikasih reference di faktur itu juga boleh dikatakan supporting schedule. Jadi supporting schedule itu ada yang di-create sendiri oleh si auditor, ini di-create sendiri. Ada juga yang di-create oleh klien, prepare by klien. Kalau misalnya kalian pernah dengar, prepare by klien. Artinya ada suatu data yang membuat adalah si klien atau manajemen, terus kemudian data itu digunakan sebagai apa? Sebagai pengujian. Oke ya, pokoknya kalian harus ngerti yang mendukung PL1, atau apakah PL11, PL112, PL apapun yang mendukung PL1 itu adalah supporting schedule. Dimengerti ya? Kalian mengerti ya berarti ya? Saya harap kalian ngerti. Ada lead schedule, ada supporting schedule. Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Tolong di close. Ya, saya tolong di close. Saya bingung, saya kok nggak bisa share screen ya? Kenapa ya? Ini lagi loading, Pak. Kenapa ya? Ini saya coba modifikasi lagi ya. Ini adalah pengujian transaksi yang berdiri sendiri. Dipahami ya? Berdiri sendiri. Tidak digabung dengan TOC. Sampai sini saya dipahami nggak? Paham nggak? Iya, Pak. Paham ya? Oke. Yang pertama, ketika kalian mau mendokumentasi sebuah audit, ya, sebuah audit, itu harus ada lead schedule. Oke, yang tadi saya sampaikan, lead schedule. Lead schedule itu biasanya atau ciri khasnya ini ada akun utamanya di sini ada. Akun penjualan berarti kan ada penjualan, ada retur, ada diskon. Kira-kira seperti ini. Kalau misalnya ada lead schedule aktif tetap, kira-kira apa isinya? Halo? Halo? Gimana, Pak? Kalau kita mau menguji aktiva tetap, kira-kira lead schedule itu isinya akun apa? Keterangannya apa aja yang di sini? Kalau aktif tetap. Ini di lead schedule. Tetap penyusutan. Aktif tetap. Akun aktif tetap. Apa kira-kira? Klien. Berarti aktif tetap itu sendiri kan? Pasti ada kan? Sama apa pasangannya? Penyusutan, Pak. Penyusutan, Pak. Oh, penyusutan. Penyusutan itu aktif tetap atau bukan sih? Bukan, Pak. Penyusutan itu aktif tetap atau bukan? Bukan, Pak. Kalau kalian lihat di neraca, itu aktif tetap itu pasangannya apa? Kontrakonnya apa? Akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan, bukan penyusutan. Kalau orang ngomong penyusutan itu pikirannya adalah beban penyusutan. Dipahami? Paham ya? Jadi kalau seandainya kita menguji aktif tetap, lead schedule-nya ada aktif tetap, di bawahnya ada akumulasi penyusutan aktif tetap. Kira-kira seperti itulah. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Oke ya. Ini adalah lead schedule-nya. Oke. Pertama kali yang kita lakukan adalah membuat lead schedule. Apa yang pertama kali dibuat kira-kira?
yang pertama kali dibuat? Ya pastikan saldo kliennya sebelum diaudit, yang D. Ya enggak? Iya, Pak. Ini yang pertama kali kita buat. Iya, Pak. Oke. Terus apa lagi? Setelah itu. Per Ini. audit 31 Desember 2011 ya, Pak. Ya kan? Ini kan? Nah, kita kembali ke sini. Yang ini, ya. Kalian tuh langsung mengetik atau nyomot dari mana kira-kira ini? Laporan keuangannya, Pak. Laporan keuangan sebelum diaudit ya? Iya. Atau neraca saldonya ya? Setuju nggak? Iya, Pak. Trial balance-nya. Nah, kalian jangan lupa di sini. Kita kan nggak tahu maksudnya apa ini? Apa yang dilakukan oleh auditor? Kasih keterangan di sini. Oke, misalnya ini lambang CRES itu ya. CRES itu adalah sudah tie up atau sesuai dengan buku besar dan neraca saldo. Dimengerti ya? Ini tie up enggak? Angka ini cocok dari mana? Cocok dengan apa? Pasti dengan neraca saldo kan? Tulis ini. CRES-nya. Lambang CRES atau lambang apapun ya terserah. Yang jelas ada keterangan sesuai dengan buku besar atau neraca saldo. Artinya sudah dipastikan. Tapi belum menguji benar-benar ini substansinya benar atau salah, belum loh ya. Ini baru mencomot. Oke? Sudah kan? Nah, 3 akun ini kan nanti yang akan kita uji. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, pengujian atas 3 akun ini ada di mana? Di PL1 kan kalau kerjaan kalian? Iya enggak? Kalian tulis di sini referensinya. Di sini PL1.1, PL1.1, PL1.1. Artinya, kalau mau melihat pengujian penjualan, retro penjualan, diskon penjualan, lihat di PL1.1. Ini kebetulan sama semua nih. Dan PL1.2 misal kalau ada lagi. Dipahami? Jadi kolom ini itu harus kalian isi. Kalian membuat PL1.1 tapi tahu-tahu muncul. Ini hubungan dengan ini di mana? Harus kalian tulis di sini referensinya. Mengerti? Ngerti, Pak. Oke ya. Nah, sebelum masuk ke usulan jurnal koreksi atau kesimpulan, itu nanti kita masuk dulu ke PL1.1. Apa pengujian yang mendukung penjualan, retur penjualan, dan diskon penjualan. Gitu kan. Ini adalah PL1.1. Itu kan, ini. PL1.1. Oke, jadi referensinya, cross-reference-nya itu harus ada. Oke, paham ya? Jadi ini harus diisi, ini juga harus diisi. Oke, nah kemudian, di sini, oke ya, di sini saya gabungkan antara TOC dengan, maksud saya adalah melakukan pengujian transaksi tersendiri, tidak digabung sama TOC. Artinya apa? Yang tadi di TOC itu saya tarik sebagian. Berarti ketambahan ini ya, ketambahan apa aja nih? 3 ini ya? Atau 4? 4. Nih, yang biru-biru ini tambahan dari saya. Artinya TOC-nya abaikan, tapi ini masukin ke sini. Toko Flamingo, Bengkulu, Sirsak, Jambu, faktur rumah sekian, kalian masukin ke sini. Ya, artinya apa? Ini adalah apa menurut kalian? Ada berapa nih? 1, 7. Ini apa ini? Menurut kalian? Sampel atau populasi? Maksud saya. Sampel, Pak. Sampel, Pak. Sampel. Populasinya berapa nilainya? 5 miliar. Tadi. Populasinya 5 miliar di sini. Ya. Yang disampel hanya berapa? Dijumlahin berapa nih disampel? Hanya 500 juta yang disampel. Nah, penentuan besarnya sampel ini apa dasarnya? Yang di awal sudah kita bahas, apa? Risiko salah material. Iya, semakin tinggi risikonya, sampelnya harus semakin banyak. Ini sampelnya sedikit banget nih. Ini saya nggak tahu, saya belum baca Subdivisi Agus secara keseluruhan ya. Seharusnya Subdivisi Agus tuh ngasih tahu bahwa sampelnya di sini tuh pertimbangannya apa. Kan nggak make sense aja, sampelnya populasinya 5 miliar, yang disampel hanya
Berapa nih? 500 juta. 10%. Berapa sih? 10% atau berapa? 10% ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Nah, make sense enggak gitu loh. Tapi ya sudahlah, itu yang ada di buku. Oke ya. Tapi harusnya Supres Agus ngomong gitu loh, supaya orang nggak bingung. Ya, ini berarti anggap aja asumsinya itu RMM-nya sangat bagus sekali gitu, sangat kecil sekali, anggap aja. Akhirnya sampelnya diambil sedikit. Dalam dunia nyata nggak ada yang seperti ini. Sampelnya meskipun risikonya kecil, nggak sedikit ini yang diambil sampel. Kayak feeling saya ya, nggak seperti itu. Nah, ini adalah transaksi penjualan selama tahun 2012 yang disampel sama si auditor. Oke, terus kemudian apa yang dilakukan? Nah, ini sebenarnya sudah kelihatan. Ketika auditor sudah menulis surat jalannya, identitasnya seperti apa, fakturnya seperti apa, nama pelanggannya seperti apa, ini artinya sebenarnya auditor sudah mendapatkan dokumen-dokumen ini. Ada surat jalan, ada faktur, ya kan? Nah, terus diapain? Kan sudah memperoleh, terus diapain gitu loh. Nah, di sini kalian kebanyakan nulis VO vouching kan kali. Iya, itu ya. Maksudnya kali vouching ya, kali ya. Ya. Tulis di sini apa yang dilakukan oleh auditor terkait dengan sampel yang diambil. Ternyata di sini ada vouching, ada A itu perhitungan matematis, ini lambang mikron itu adalah apa saya tulis. Nah, di sini. Di sini ada tulisannya. VO adalah vouching ke surat jalan, faktur, gitu kan. Perhitungan matematisnya juga termasuk diuji. Mungkin ini enggak lah, karena sudah ada di alfa. Vouching, artinya vouching kemarin surat jalan, faktur, gitu kan. Ya. Terus lambang alfa itu artinya adalah perhitungan matematisnya, perkalian antara kuantiti dengan harganya, termasuk VAT-nya, PPN-nya, kan gitu ya. Terus kemudian ada juga tracing, bisa jadi tracing. Tracing itu berarti dari mana? Dari sumber ke pencatatan, tracing ke pencatatan tubuh besar. Nah, kalian tulis di situ apa aja nih, supaya si pembaca kertas kerja tahu prosedur yang dilakukan oleh si auditor. Paham ya? Mengerti nggak nih sampai sini? Paham, Pak. Oke. Nah, berdasarkan pengujian ini kan kalian menemukan ternyata ada salah saji yang bisa diidentifikasi. Apa yang pertama? Yang pertama PT Horas itu apa nih? Penjualan kepada PT Horas senilai sekian dengan nomor waktu sekian baru diterima PT Horas kapan? Januari 2013 kan? Iya enggak? Iya, Pak. Iya kan? Artinya apa? Sudah boleh diakui atau belum? Belum, Pak. Nah, belum boleh diakui. Nah, ini nih. Nah, saya mau tekankan di sini nih. Ya, tekankan di sini. Kalau di mana di Sekuritas Hapus kan tanggal pencatatan ya. Tanggal apa sih namanya? Tanggal pencatatan ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Tanggal pencatatan, oke lah, oke benar. Cuman gimana cara kalian menguji tanggal pencatatannya? Cara kan kalau tanggal pencatatan itu oke lah ya, itu urusannya si perusahaan. Tapi untuk menguji kapan barang itu diterima, untuk menentukan pengakuannya kapan? Untuk menentukan atau menilai barang itu diterimanya gimana? Ada informasi nggak di surat jalan atau faktur atau apapun? Ada informasi itu atau enggak? Ada informasi itu atau tidak? Halo? Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak ada. Kok kalian bisa menentukan bahwa yang diterima tanggal, kalau ini kemungkinan oke lah ya, masih jauh dari tanggal 6 bulan 12. Kalau ini diterima tanggal 29 bulan 12. Tahunya dari mana?
Konfirmasi Kan ini kan piutang baru, nah ya, konfirmasi piutang. Tapi kan susah, piutang itu ngomongnya apa? Ngomong saldo, ini transaksi kan agak repot nih menurut saya. Terlalu jauh hubungannya kalau menurut saya di transaksi piutang. Kalau menurut saya terlalu jauh. Tapi datanya di Sukres Bagus hanya data itu aja yang bisa mendukung kapan barang itu diterima. Ya enggak? Artinya kalau misalnya konfirmasi piutangnya oke, nggak ada catatan, berarti diasumsikan sama. Ya enggak? Iya, Pak. Diasumsikan kan bahwa pencatatannya benar, diasumsinya seperti itu. Seharusnya di surat jalan itu kalau kalian lihat dokumen surat jalan itu kan ada pengirim, ada penerima, ya enggak sih? Yang tanda tangan. Iya, Pak. Oke. Seharusnya kalau kalian terima surat atau terima dokumen, kan kalian minta tanda tangan kan? Iya enggak? Diminta tanda tangan sama kurirnya enggak? Iya, Pak. Nah, terus ada tanda tangan. Terus apa? Selain tanda tangan, kira-kira kalian biasanya disuruh nulis apa? Selain nama dan tanda tangan. Tanggal. Setuju nggak? Tanggal. Iya, Pak. Prosedur harus ada tanggal. Ini untuk menentukan kapan itu barang diterima. Sebagai dasar apa dalam hal ini? Sebagai dasar kapan si perusahaan itu mencatat atau mengakui suatu penjualan. Setuju nggak? Harusnya ya, tapi ini nggak ada, nggak apa-apa. Harusnya di surat jalan itu ada penerimanya, ada stempel kapan diterimanya. Tanggalnya itu harus ada. Itu sebagai apa? Sebagai dasar untuk menentukan kapan penjualan itu diakui. Apakah di periode ini atau di periode 2013. Oke? Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Halo? Dipahami nggak sampai sini maksud saya? Paham. Paham ya? Jadi kalau yang satu ini kasih keterangan kalau misalnya ada ketika auditor menemukan salah saji, ya berarti dia harus memberikan usulan jurnal koreksi. Ya, di sini supaya memudahkan saya tulis finding, temuannya, ya kan? Yang pertama penjualan pada PT Horas Senilai ini baru diterima PT Horas pada Januari 2013. Sedangkan di sini sudah dicatat di tahun 2012. Makanya harus dilakukan usulan koreksi. Dibalik lah ya, kira-kira ya. Kalian sudah benar semua untuk mencatat koreksi penjualan. Kemudian yang kedua, ini kan data yang di mana Sukres Agus kurang mendukung rincian dari retur atau diskon. Ada nggak rincian retur atau diskon di Sukres Agus? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Ada nggak? Ada nggak? Halo? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Tapi kalian menemukan suatu informasi bahwa yang ini ya, yang returnya PT Manggis ya, yang sebesar 19.200. Oke. Tapi kalian perlu tulis lah kira-kira karena nggak ada data apa namanya, nggak ada data retur. Kalian tulis pengujiannya dilakukan itu apa, ya. Jangan tahu-tahu langsung koreksi atas retur penjualan. Jangan seperti itu. Prosedurnya apa sampai kalian ketemu angka ini? Kalau ini kan jelas nih nomor satu jelas. Prosedurnya apa? Ini prosedurnya. Dari prosedur ini ketemu finding nomor 1. Setuju? Iya, Pak. Oke. Sekarang ada finding nomor 2. Prosedurnya apa? Nggak ada di sini, nggak tertulis. Di kelompok 1 ditulis prosedurnya atau enggak? Jadi cek lah ya, saya nggak lihat ya. Nah, kalau misalnya nggak ada karena keterbatasan data, kalian tulislah di sini. Prosedurnya apa? Yang pasti kan berarti tracing, ya enggak? Tracing. Ada barang yang dikembalikan kan nggak mesti
Kira-kira menurut kalian kalau orang perusahaan mau mengembalikan barang, retur barang, apakah barang langsung taruh bruk gitu, tanpa ada kata-kata, tanpa ada semacam surat atau memo? Ada nggak kira-kira itu? Ada. Harusnya ada atau enggak? Harusnya ada. Harusnya ada. Harusnya ada itu. Nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada, orang bisa apa? Bisa apa? Bisa nggak ngaku. Kapan kamu mengembalikan barang? Kan bisa jadi kan seperti itu PT ini, di PT Peta. Harus ada bukti telah diterima nota debitnya, itu kan, nota returnya, nota debitnya, itu harus ada. Makanya di sini kalaupun nggak ada, kalian lah inilah kali asumsi juga nggak masalah. Jadi terkait ini kami telah menelusuri atau tracing dari dokumen pengembalian barang ke catatan buku besar. Ternyata perusahaan belum mencatat retur tersebut. Belum kan? Belum mencatat kan? Nah, belum dicatat. Ya sudah, artinya lakukan usulan koreksi di sini. Tapi ini menurut saya penting kata-kata ini. Supaya tahu prosedur apa yang dilakukan hingga auditor itu mengusulkan jurnal koreksi ini. Oke ya? Ngerti ya? Kalau ini ada keterangan, silahkan aja kalian tulis ya, yang menurut kalian penting. Catatan pemeriksaannya, syarat pengirimannya menggunakan FOB destination. Oke. Terus kemudian nomor 2 ini, karena nggak ada rincian retur, mungkin kalian bisa masukin lagi. Terkait PJ nomor 2, kami telah menelusuri dokumen dan seterusnya. Kalian bisa baca. Oke. Nah, terus kemudian ketiga, diskon. Diskon. Menurut kalian kan nggak ada temuan kan? Iya nggak? Asumsi Iya, kan? Pak. Tapi asumsi itu kan? Asumsi aja, karena nggak ada data kan? Nggak ada data kan? Ya udah, asumsi aja. Tapi kalian perlu tulis. Karena apa? Karena di lead schedule kalian sudah berani menyatakan wajar gitu loh. Ngomong wajar atau kesimpulannya apa? Berani mengatakan nggak ada koreksi di diskonnya. Ya kan? Masa nggak ada prosedurnya? Ya, harus ada prosedurnya nggak? Harus ada. Karena di Sukrisno Agus nggak ada data, nggak disediakan data, ya kalian buatlah asumsi gitu loh. Buatlah asumsi. Artinya untuk apa? Untuk bisa mendukung ketiga angka ini. Untuk mendukung ketiga angka ini. Karena kalian sudah memastikan nggak ada koreksi dari yang diskon. Iya kan? Kalian memutuskan nggak ada koreksi kan? Berarti harus ada dasarnya dong. Harus ada prosedur yang sudah dilakukan dong. Iya nggak? Iya, Pak. Oke. Nah, balik lagi ke sini ya. Nah, kalian tulis nih. Kalau misalnya nggak ada, karena di lead schedule muncul kata-kata itu, kata-kata diskon. Terkait diskon penjualan, asumsi ya, kami telah mengecek ke pencatatan penerimaan kas dan mengecek ke tanggal pelunasannya. Maksudnya dalam periode diskon atau enggak? Kan 2/10 N30 gitu kan? Masih dalam periode diskon, masih dalam periode 10 hari atau enggak? Apakah masih masuk dalam periode diskon? Dan melakukan rekalkulasi. Kalian mesti kan melakukan rekalkulasi kan? 2% kalikan nilai penjualannya, itu diskonnya. Kira-kira seperti itu kan? Nggak mesti harus terima begitu aja dari klien kan, nggak harus kalian uji. Nah, berarti di sini kalau kalian lihat apa nih prosedurnya? Yang pertama adalah tracing, ya kan? Mengecek catatan penerimaan atau vouching. Kemudian kedua, rekalkulasi. Ada 2 prosedur di sini, ya kan? Perusahaan telah mencatat diskon sesuai dengan term diskon. Nah, artinya ini ya kesimpulan kecilnya lah bahwa perusahaan telah mencatat diskon sesuai dengan syarat diskonnya. Kalau seperti ini berarti kan 3 data ini sudah didukung, ya enggak? Ya kan? Didukung, nggak cuma data transaksi saja yang didukung, nggak cuma ini aja. Tapi diskonnya sudah didukung, returnya juga didukung. Ngerti ya? Oke. Nah, kemudian untuk menguji cut off atau timing, kalian bisa tambahkan lagi di sini. Dianggap aja PL1, mana ya di sini ya? Oh ini. Anggap aja ini bikin lagi kertas kerja indeks PL1.2 khusus untuk apa? Untuk cut off, pengujian cut off.
Nah, misalnya gini, kan cut-off ini kan sebelum dan setelah tanggal neraca kan, beberapa transaksi sebelum dan setelah. Sebelum yang 3 ini sudah diuji kan, 136, 137, 138 sudah diuji di PL1 kan? Iya, Pak. Sudah kan? Sudah kan? Ya sudah, kalau sudah diuji. Langsung aja reference ke sini aja nggak masalah. Kasih referennya PL1.1. Artinya suruh melihat di PL1.1 pengujian ini. Sudah diuji ini. Nggak ada masalah. Nah, yang belum diuji kan ini. Ada transaksi setelah tanggal neraca. Pastikan apakah dicatat atau enggak. Iya kan? Dicatat. Dicatat atau enggak? Harusnya kan enggak. Karena bukan tahun 2012 kan. Tapi bisa jadi perusahaan memasukkan tahun 2012. Makanya dilihat. Ini cut off timing. Transaksi nomor ini 1, 2, 3 di tahun 2013 ini pengujiannya apa? Vouching, siapa lagi? Perhitungan matematis, rekalkulasi, sama apa? Tracing misalnya. Ini lebih ke tracing kalau menurut saya. Iya kan? Tracing yang tadi loh. Lebih ke tracing. Artinya ada suatu bukti transaksi, faktur, dilihat dibukukan di tahun 2012 enggak? Kalau ternyata dibukukan harus dikoreksi. Kalau enggak berarti udah benar. Setuju? Setuju? Nah, di sini kasih penjelasan. Oke ya. Nah, setelah PL11, PL12 sudah kita lakukan, ya, artinya apa? Di 2 dokumentasi ini sudah mendukung angka yang ada di PL1. Sudah mendukung. Tinggal kasih kesimpulan. Bolehlah untuk lebih memudahkan si pembaca, usulan jurnal koleksi dicantumkan lagi di sini juga nggak masalah. Boleh aja. Dicantumkan lagi di sini kan sudah muncul nih di sini. Tapi seandainya mau dicantumkan lagi di sini juga nggak masalah. Artinya untuk memudahkan aja bahwa angka ini 96 juta, 19,2 juta itu angkanya dari mana? Nah, koreksi ini dan ini 1 dan 2. Oke. Nah, kemudian simpulkan. Simpulkan. Nah, ketika memberikan kesimpulan, ya, oke. Saya melihatnya begini ya, saya tidak langsung menyimpulkan wajar atau tidak. Oke lah, kalau misalnya salah satunya kecil, misalnya kecil banget, kalian boleh langsung mengatakan wajar. Boleh. Ini tadi kalian bilangnya berapa persen? 112 itu berapa persen tadi bilangnya? 2%. 2%. Ya kan? Anggap aja 2%. Tapi kalau menurutku nanti saja. Kalau kecil banget ya nggak apa-apa lah. Bisa langsung kalian berdasarkan pengujian, akun penjualan telah diserahkan secara wajar. Boleh seperti itu. Syaratnya sudah kecil sekali. Kecil sekali, boleh wajar. Tapi kalau saya lebih condong langsung ditemukan seperti ini. Berdasarkan pengujian ditemukan salah saji overstated penjualan sebesar 112. Perkara nanti ini material tidak nanti di belakang. Kecuali kalau memang benar-benar nggak ada salahan atau salahnya kecil sekali, oke lah. Kalian bisa ngomong telah disajikan secara wajar. Tapi kalau misalnya masih kelihatan besar, boleh ditulis seperti ini. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Ingin bertanya, Pak. Silakan. Terkait usulan koreksi 112 juta itu, apakah itu termasuk prosedur audit recompute, Pak? Kemarin kelompok 7 itu bingung. Bukan. Bukan recompute itu sebagai suatu kesimpulan aja. Jadi nggak usah masuk ke dalam. Walaupun ada perhitungan yang per audit itu ya Pak, tapi bukan berarti recompute. Bukan recompute. Itu bukan recompute itu yang kayak tadi, misalnya antara dalam kasus ini ya kuantiti kali harganya dihitung lagi, itu recompute itu. Ngerti nggak? Tapi kalau
kalau sudah sampai yang angka 100 mana nih? Ini angka ini adalah hasil dari pengujian, hasil dari prosedur. Ketemu salah saji. Iya, Pak. Ngerti ya? Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Kalian paham nggak apa yang saya katakan? Insya Allah paham, Pak. Paham, Pak. Nah, terus kemudian karena di learning outcome itu kalian ternyata tidak, kemarin saya diskusi sama dosen koordinatornya ya, di kalian itu tidak di learning outcome-nya bukan bisa membuat audit program, bukan, ternyata bukan. Audit program artinya membuat suatu prosedur audit sebelum audit itu dilakukan. Itu adalah prosedur audit yang ada di audit program. Jadi merencanakan suatu prosedur apa itu yang tercantum dalam audit program. Ternyata kalian tidak, kalian bisa audit dari data yang ada. Paham ya? Ngerti nggak? Kan di Security kan sudah ada nih, ada faktur, ada surat jalan, ada trial balance, ada suatu kondisi-kondisi tertentu, itu semuanya data dari perusahaan. Terus kemudian kalian diminta audit. Ya kan, makanya saya minta ada tugas tambahan, yaitu apa? Mengidentifikasi prosedur yang telah Anda lakukan, ya, mengidentifikasi prosedur yang telah Anda lakukan, bukti audit, tipe bukti auditnya apa, asersi yang diuji apa, sama tujuan audit apa. Supaya kalian tahu itu adalah learning outcome kalian. Jadi kalian tahu, saya melakukan prosedur tracing, saya melakukan prosedur vouching misalnya. Ini bukti audit yang didapat itu jenis apa, kalian harus ngerti. Kemudian asersi yang diuji, asersinya seperti apa harus tahu. Kemudian dari asersi lari ke tujuan auditnya apa. Oke ya. Nah sekarang coba kelompok kalian sajikan ininya. Sajikan apa namanya? Yang tadi, yang identifikasi prosedur auditnya. Yang ini, Pak. Digedein? Iya, gedein dong, gedein. Tulisannya gedein. Oke ya. Ini adalah prosedur audit yang telah dilakukan. Nah, saya nanya ke kalian sebelumnya. Ini kalian sedang menguji apa? Penjualan atau piutang? Penjualan. Penjualan, oke. Kalau penjualan ya udah kalian fokuskan penjualan. Artinya gini, asersi yang diuji sama tujuan auditnya adalah asersi transaksi, bukan asersi saldo. Ya, supaya nggak bingung. Ini kan kita lagi ngomong transaksi penjualan. Oke, ya sudah. Prosedur yang dilakukan apa? Misalnya, apa prosedur yang dilakukan? Misalnya yang tadi yang saya ya, yang tadi saya apa namanya? Saya sampaikan. Ntar dulu. Coba dimatiin dulu, matiin screen-nya.
Oke ya. Yang pertama terkait ini dulu yang kelihatan nih ya. Dan ini prosedur yang lazim, yang pertama kali, meskipun belum bisa membuktikan suatu kewajaran dari akun atau transaksi. Apa yang pertama itu? Mencocokkan ke, iya, mencocokkan dulu lah sebelum voting. Mencocokkan ke buku besar dan neraca saldo. Iya nggak sih? Itu dulu pertama. Iya nggak? Setuju Iya, nggak? Pak. Itu dulu yang pertama lah. Mencocokkan ke buku besar dan neraca saldo, itu prosedur audit, ya kan? Atau tie up. Kira-kira bukti auditnya apa? Jenis bukti auditnya apa ini? Inspection, Pak. Apa? Inspeksi. Nggak jelas suaranya. Inspeksi bukan, Pak? Iya, inspeksi masuk. Masuk itu inspeksi. Apalagi kalau physical examination bukan, konfirmasi juga bukan, inspeksi paling paling masuk akal, inquiry bukan, rekalkulasi bukan, reperformance bukan, observasi bukan, ya udah. Inspeksi. Jadi ketika kita tie up cocok ke buku besar itu inspeksi. Terus asersi yang diuji apa? Asersinya loh ya, asersinya yang diuji apa? Asersi terkait transaksi apa aja? Occurrence. Occurrence, completeness, terus Akurasi. accuracy, terus Posting. klasifikasi sama cut off. Ya. Valuation itu domainnya saldo. Valuation. Kalau di sini di AREN itu dibilangnya accuracy. Ya. Nah, yang tadi yang inspeksi itu lebih kemana kalau menurut kalian? Mencocokkan angka. Ngomong angka enggak? Kalau angka udah pasti kalian tulis dulu accuracy. Apa? Ya accuracy ya enggak kalau angka. Asersinya lo ya. Iya enggak? Iya. Iya, Pak. Paling enggak ngomong akurasi. Terus kemudian tujuan auditnya apa? Akurasi masuk nggak? Masuk. Posting sama summarization juga masuk. Jadi prosedur yang pertama tie up itu adalah jenis buktinya inspeksi, terus kemudian asersi yang di adjust akurasi, terus kemudian transaksi apa namanya tujuan auditnya tinggal lihat di buku aja. Kalau akurasi itu pasangannya sama apa? Akurasi dan posting, tentunya masuk. Udah itu satu. Kemudian kedua, melakukan footing, ya enggak nih footing? Footing itu kan penjualan ke bawah, ya enggak sih? Iya, Ya Pak. enggak? Footing. Nah, footing itu ngomong apa? Footing. Melakukan footing. Footing itu apa tujuannya? Apa namanya asersinya? Bukti auditnya. Kalau footing. Recalculation, Pak. Rekalkulasi. Oke, terus kemudian ininya, asersinya? Akurasi. Akurasi. Bukti apa namanya tujuan auditnya apa? Akurasi juga masih. Ya, posting juga masih bisa. Dimengerti nggak seperti itu? Iya, Pak. Paham ya? Terus kemudian mencocokkan ke laporan keuangan audit tahun sebelumnya yang ini. Ya kan? Mencocokkan. Berarti apa? Inspeksi kan? Pasti kan? Karena ini ngomong masalah dokumen. Inspeksi. Terus kemudian apa lagi? Udah ya inspeksi, kira-kira inspeksi ya. Terus terusnya mirip dengan tie up. Ini baru yang ini. Oke, identifikasi. Kemudian dari prosedur lebih dalam lagi. Apa ini? Melakukan apa? Vouching kan, menelusuri ke dokumen sumbernya itu faktur dan surat jalan, menelusuri. Oke, apa kira-kira kalau menelusuri? Vouching, vouching. Bukti auditnya apa? Inspeksi. Inspeksi, ada lagi? Reperformance, Pak.
Kenapa? Reperformance. Kalau reperformance itu kayak lebih ke tracing deh ya. Kayak reperformance kan kayak membentuk, mengkonstruksi lagi kan. Ini kan derekonstruksi, bukan merekonstruksi, tapi kalau merekonstruksi kan membangun tuh ya. Reperformance kan kayak membangun. Itu kan kalau reperformance lebih ke tracing kalau menurut saya. Kalau tracing dia reperformance. Inspeksi Pak iya, reperformance iya. Kayak walkthrough itu reperformance. Gitu ya. Jadi vouching. Vouching itu inspeksi. Banyak inspeksi di sini. Terus perhitungan matematikanya, rekalkulasinya masuk ke mana? Rekalkulasi juga kan? Halo? Iya, Pak. Rekalkulasi. Kalau rekalkulasi melakukan perhitungan matematis penjumlahan ini kan, ini penjumlahan kuantitas, harganya, termasuk VAT-nya, berarti kan dia auditnya relasi, terus asersinya diuji apa kira-kira? Oh, dari vouching dulu, vouching. Asersinya diuji apa? Vouching. Occurrence. Vouching, oh boleh akuran karena ngomong angka. Ada lagi yang pasti? Apa yang pasti? Iya, occurrence ya pasti. Terus kemudian angka, accuracy, masuk nggak? Kan ini ngomong angka nih. Masuk, Pak. Terus completeness, masuk nggak completeness? Completeness menurut saya sih bisa, karena kan kita awalnya dari catatan kan, catatannya perusahaan kan. Artinya catatan ketika ada barangnya, ada buktinya, berarti catatannya sudah teruji juga kan. Jadi bisa occurrence, bisa completeness, bisa juga apa tadi? Accuracy. Oke, jadi satu prosedur bisa mengadres 3 asersi. Ya enggak? Bisa mengadres 3 asersi. Dan seterusnya lah ya. Kalian bisa ya, seperti itu ya. Ngerti ya? Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, saya mau isi portal dulu.